Ini kan Dan peradilan kalau macam apa? iya, dan kalau orang awam seperti saya yang ya ibaratnya sependek pengetahuan saya, Iya, Mas Roy. dari sisi kata-kata saja surat edaran Mahkamah Agung itu udah nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Ada yang namanya pra peradilan, ada yang namanya peradilan pokok perkara. Ya, betul. Pra itu apa artinya? Sebelum. Lah kalau Tapi bareng, kalau bareng kan mana yang pra, mana yang pra, mana yang pasca? Itu kan Mas Roy. aneh. Bawahi. Ada satu diksi yang luar biasa di situ untuk kepastian hukum ya. Oke, kita ikutin. Ya. Sekarang adalah apakah hukum pidana kita sudah berorientasi pada kepastian? Enggak. Hukum pidana nasional kita yang baru, Mas Roy, berorientasinya pada keadilan, bukan kepastian. Harusnya jadi yang keadilan. dibuat ini menabrak KUHP, menabrak KUHP. Yang orientasinya sudah kepada keadilan oleh Mahkamah Agung, didesain seperti zaman kolonial. Iya. Ini kan aneh banget nih poin C ini ya. Terhadap permohonan pra-peradilan diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Lah ngapain kalau masih lebih elegan yang sebelumnya, elegan yang dulu. Iya, dinyatakan gugur. Artinya kalau orang dinyatakan gugur berarti ya ngapain dia capek-capek lagi ke pengadilan? Makanya kalau ini kan capek aja. Orang disuruh capek masuk ke pokok perkara, sidang pra-peradilan yang 7 hari kerja berturut-turut itu ya, ada permohonan, ada jawaban termohon, ada kemudian juga replik, ada duplik, ada pembuktian dari pihak pemohon, ada pembuktian pihak termohon, kesimpulan. Satu lagi Mas, coba baca poin kedua. Disidangkan bersamaan. Nah ya, pra-peradilan didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Artinya bisa disidangkan bersama kan? Dan poin 3 ini kan bisa disidangkan bersama. Iya. Itu nggak adil, Mas Roy. Iya. Kenapa nggak adil? Seseorang harus menjalani proses persidangan di dalam dua peradilan yang berbeda. Nah, ini yang benar yang mana harusnya gitu kan, peradilan, pengadilannya. Orang harusnya kan disidang satu persatu. Iya. Pra peradilan dulu selesai. Ini kita ngikutin KUHP yang lama nih ya. Ngikutin pembentukan KUHP yang baru nih ya oleh pembuat undang-undang. Kenapa dia bikin pokok perkara harus ngantri? Karena dengan masuknya pra peradilan, si tersangka tadi atau si pemohon tadi fokus dulu untuk mencari keadilan bagi dirinya. Baru kemudian setelah persidangan ini mendapatkan kepastian hukum dengan putusan, pokok perkara masuk. Ini kan enggak, ini orang disandra untuk melaksanakan dua peradilan yang luar biasa. Loh, ini kan peradilan macam apa? Dan kalau orang awam seperti saya yang ya ibaratnya sependek pengetahuan saya. Iya, Mas Roy. Dari sisi kata-kata saja, surat edaran Mahkamah Agung itu udah nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Ada yang namanya pra-peradilan. Ada yang namanya peradilan pokok perkara. Ya, betul. Pra itu apa artinya? Sebelum. Lah kalau bareng. Kalau bareng kan mana yang pra, mana yang pra, mana yang pasca. Itu kan aneh. Pra-peradilan kok bareng dengan peradilannya. Ini namanya pra-peradilan atau pasca peradilan atau pas peradilan. Nah, mungkin harus digantinya pas peradilan, bukan pra-peradilan. Ada lagi Mas Roy? Iya, definisinya ngaco ini. Ada lagi. Ini kita bicara undang-undang aja. Iya, betul. Tadi SEMA ini keluar untuk kepastian hukum ya? Ya, katanya. Karena apa? Karena pada saat ini Mas Roy dan Bu Tifa sedang mencari keadilan. Betul. Ya. Tapi oleh Mahkamah Agung yang dipotret adalah kepastiannya, bukan keadilannya ya. Nah sekarang apakah SEMA ini bertentangan nggak dengan semangat penegakan hukum atau hukum pidana kita? Iyalah, bertentangan Mas Roy. Gini, saya baca pasal 53 paragraf 2 pedoman pemidanaan. Ini di KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Mas Roy, undang-undang ini dibuat selama 60 tahun. Betul, kan sejak tahun 63. Sejak zaman Bung Karno. Sejak zaman Bung Karno itu mulai dilakukan seminar dan persiapan untuk menghasilkan. Karena waktu itu kita sudah tidak lagi pengen menggunakan KUHP Belanda. Apa namanya ini? Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht. Verfilm. Coba Mas Roy, baca di pasal 53. Namanya aja pedoman pemidanaan. Pedoman itu adalah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Namanya pedoman pemidanaan. Sedangkan ini sebenarnya hanya surat edaran. Ya diedarkan. Surat edaran atau surat edanan? Lain lagi ya. Edaran. Ya nanti kalau kita salah ucap, ntar kayak si pakar abal-abal itu yang ngaku pakar itu. Legislasi. Namanya sudah legalisir.
namanya ya, legalisir pakai L depannya, enggak egalisir. Wah, parah. Nah, ini. Jadi sama dengan surat edaran atau surat edaran. Oke. Edaran. Ya, itu. Pasal 53 begini. Jika dalam hal menegakkan hukum dan keadilan Ya. terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Loh, keadilan? Iya. Saya baca langsung. Iya, ini Pasal 53 ayat 2 Jika pedoman dalam pemidanaan. menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan, ya. Dalam mengadili satu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Nanti dari keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Lah ya ini berarti nggak adil dong. Lah iya. Yang namanya Ini sema. artinya apa? Iya, Sema ini justru menabrak menggerus spirit keadilan. daripada Betul. KUHP dan KUHP baru itu sendiri. Iya, yang sudah dirancang lebih dari 60 tahun untuk KUHP-nya. Dan hanya dalam hitungan hari dirusak oleh Mahkamah Agung. Iya, akibat adanya provokasi katanya. Tapi belum tentu juga ini tapi karena mereka. Kalau saya kalau lebih percaya ini ada tangan-tangan syaiton yang terputus. Yang ngatur-ngatur itu. Iya. Yang dulu-dulu memang dia suka ngatur tuh syaiton. Itu ya. Coba Mas Roy, bayangkan. Iya. Sema ini menabrak Aturan di atasnya dan juga menabrak KUHP. Iya kan? kalau kita lihat sejarah pembentukan dua hukum pidana ini. Iya, iya, iya. Hukum KUHP Iya, yang menggantikan Wetboek van Strafrecht betul. ini sejak 63. tahun 63. Iya. Dibahas, dirancang, seminar dari seminar, Waduh, simposium dari ke simposium. Sampai Ini para lebaran pakar, udah. ini para pakar hukum. Udah Sampai ikut. kemudian Andi Hamzah, Profesor Andi Ya. Hamzah yang terakhir sampai Ya. tahu nggak ini belajar sampai ke negeri Belanda, Mas Iya, Roy. iya, iya. Studi banding ke beberapa negara Nah. untuk mendapatkan KUHP yang luar biasa ini. KUHP nasional sekarang Nasional ini. ya. Oke. Ya. Kemudian sudah mau difinalisasi. Nah, Hukum acaranya belum dibuat. ya, barulah dibuat. Barulah hukum acara mengikuti Ya, KUHP. betul. Makanya semangat yang ada dalam KUHP Ya. ini mencontek semangat yang ada dalam semangat yang ada dalam KUHP mencontek yang ada dalam KUHP. Ya. Iya. Yang di dalam KUHP orientasinya adalah keadilan, Iya, sudah bukan maju, kepastian. semangatnya sudah reformis. Yes. Di dalam KUHP-nya juga begitu. Kenapa muncul SEMA yang orientasinya adalah pada Malah balik kepastian, lagi. malah kita balik lagi kepada Iya. Wetboek van Strafrecht zaman Hindia Betul. Belanda. Jadi ini mundur lagi. Sudah mundur lagi, kemudian diberlakukan surut ke belakang. Ya kan putusan Jadi dari sahabat perjuangan Aja. para ahli-ahli hukum kita sejak tahun 63 ya, mereka merumuskan ini dengan dinafikan naskah dengan- akademik yang luar biasa Iya. sampai studi banding ke berbagai negara Iya. untuk menghasilkan satu rumusan norma. Itu Jika tabrak. terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan maka Wajib hakim keadilan. wajib mengutamakan keadilan, itu ditabrak oleh Mahkamah Agung sendiri dengan hanya kata-kata demi kepastian. Iya, demi Kepastian buat siapa? memberikan kepastian Nah. hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Nah. Mahkamah Agung memberikan petunjuk. Sebenarnya petunjuk loh. Petunjuk misalnya kita di jalan, petunjuk jalan. Ya, bisa diikuti bisa enggak. Iya kan? Kayak kita menggunakan Google Map, hanya ya. hanya gini. Petunjuk jalan kan kalau pakai Google Map malah kita masuk ke sawah. Kadang-kadang gitu. Sekarang pertanyaan kita lagi, Mas. SEMA ini Iya. boleh nggak menggugurkan, menghapus, menghilangkan, Aturan yang lebih mengurangi tinggi di atasnya. norma Nggak boleh. undang-undang? Nah, iya. Nah, SEMA itu kan namanya aja surat edaran, Betul. diedarkan kepada ketua-ketua pengadilan. iya. Ya. Dan itu sifatnya teknis administratif. Nah, itu. Kalau ini norma hukum ditabrak. Iya, dia melakukan redefinisi. Nes. Ya kan? Iya kan? Padahal yang bisa melakukan redefinisi bukan surat edaran. Iya, buat undang-undang. Jadi yang ditabrak udah banyak ini. Iya kan? Memang Makanya ini- gini, pertanyaan kita, masih adakah keadilan di negeri ini? betul. Jadi pemirsa memang itu ya. Kita bertanya sore ini tuh masih ada nggak keadilan? Iya, Karena sebenarnya kita kemarin sempat ya ada titik cerah, ada titik lega gitu ya. kita dengan permohonan pra peradilan yang pertama dimenangkan tuh kita merasa bahwa negeri ini masih ada harapan untuk mencari Betul. keadilan. Iya. Meskipun seperti kita mencari Jarum di tumpukan jerami. dan jeraminya dimasukkan laut. Nah, ketemu jarumnya. Ya kan? Karena kan terus jeraminya tersebar. Aduh, tapi istilahnya memang ngaco banget itu. Jadi gini Mas Roy, satu lagi. Ketentuan pra peradilan yang tadi Mas Roy, Ya. itu kan bukan hanya untuk Mas Roy, Nah, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. betul. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment.